Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nurul Fadila. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan kembali buku non-fiksi yang sudah saya baca, berjudul Jejak Politik Syahrial Usman. Di dalam buku ini terdapat 6 bab. Bab pertama yaitu persiapan menuju kursi gubernur, bab kedua dan bab ketiga, detik-detik pemilihan gubernur Sumatera Selatan, bab 4, politik pembangunan Sumatera Selatan, bab 6, ragam pendapat dan foto-foto kegiatan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas bab pertama terlebih dahulu, yaitu persiapan menuju kursi gubernur. Sikap keberanian dan keuletan oleh Syahrial Usman telah tergambar sejak ia masih kecil. Ia tidak pernah patah arang dan semangat untuk mencapai cita-citanya. Baginya, menuntut ilmu adalah jalan menuju kesuksesan untuk mengubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Sikap kesederhanaan oleh Syahrial Usman telah tergambar sejak ia masih kecil. Karena sejak ia kecil, Syahrial dan bersaudara telah ditinggal pergi selama-lamanya oleh ayah tercinta, yaitu Ismail Usman, pada tahun 1962. Sejak saat itu, Syahrial dan bersaudara diasuh sendirian oleh ibunda tercinta, yaitu Haja Zalia Usman, dan beliau meninggal pada tanggal 10 Agustus 1990 di Martapura, Oku Timur. Pada tahun 1968, Syahrial menamatkan pendidikan SD di SD Saverius Palembang. Kemudian Syahrial melanjutkan pendidikan SMP di SMP Perguruan Cikini, Jakarta, dan berhasil menambahkan pendidikan SMP pada tahun 1971. Kemudian Syahrial melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 7 Jakarta dan berhasil menambahkan pendidikan SMA pada tahun 1974. Kemudian, pada tahun 1975, Syahrial melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi di perguruan Universitas Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil. Dan pada tahun 1982, Syahrial berhasil mendapatkan gelar sarjana Teknik Sipil. Dan setelah menambahkan pendidikan kuliah, Syahrial mendapatkan pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil, pekerjaan umum dengan golongan 3A. Puncak karir laki-laki yang kerap dipanggil Heri ini ketika ia diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bangka. Tak hanya itu, Syahrial juga aktif dalam berorganisasi. Ia juga sempat dipercayai untuk menjadi Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI di Kabupaten Bangka. Kemudian, pada tahun 1990, Syahrial mendapatkan mutasi kerja menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu di Batu Raja. Rasa cinta yang begitu besar terhadap daerah asalnya, Syahrial mempunyai keinginan yang besar untuk berbuat lebih banyak lagi kepada daerah asalnya. Berangkat dari alasan inilah yang menuntut Syahrial untuk mengikuti bursa pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu pada masa itu. Kemudian, bab 2 dan bab 3, pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. 31 Januari tahun 2000, pasangan Syahrial Usman dan Edi Yusuf diresmikan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu masa bakti 2000 sampai 2005. Pada pertengahan 2003, pada masa kepemimpinannya menjadi seorang Bupati Ogan Komering Ulu, terjadi sejarah baru bagi seorang Syahrial Usman. Bagaimana tidak, dengan kemantapan hati, ia ingin mencalonkan diri dan mengikuti pemilihan Gubernur Sumatera Selatan masa bakti 2003 sampai 2008. Di dalam realitas pikiran seorang Syahrial, bagaimana menepati jabatan politik yang tidak hanya sebatas memangku jabatan bupati saja, tetapi lebih dari itu. Dan ia berani untuk mendapati jabatan politik menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2003, detik-detik pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Hal yang menegangkan bagi pasangan Syahrial Usman dan Mahyudin, pasangan Rosyan Arsyad dan Rajab Semendawa, dan pasangan Heri Salman Farizi dan Marzuki Aji. Sebanyak 75 anggota DPRD memberikan suaranya. Dengan demikian, pasangan Syahrial Usman dan Dr. Mahyudin SPOG dinyatakan memenangkan pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, yaitu memperoleh 38 suara dari 75 suara. Kemudian, pada tanggal 7 November tahun 2003, pasangan Insinyur Syahrial Usman MM dan Dr. Mahyudin SPOG diresmikan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa bakti 2003 sampai 2008. Kemudian, bab 4, Program Pembangunan Sumatera Selatan.
Meskipun banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap pernyataan Syahrial Usman untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang pada saat itu ia masih memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tetapi hal tersebut telah dibuktikan oleh Syahrial Usman dengan adanya sikap politik di dalam dirinya, dan banyak program-program pembangunan Sumatera Selatan menjadi lebih baik lagi. Contohnya yaitu suksesnya program PON 16 di tangan Syahrial Usman dan tidak mengecewakan masyarakat. Sejumlah program sudah mendapatkan banyak dukungan. Contohnya, ia menggagaskan program lumbung energi yang mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mencanangkan Sumatera Selatan menjadi lumbung energi nasional. Kemudian program yang lainnya yaitu adalah meresmikan Pelabuhan Tanjung Api-Api, peresmian Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, kemudian mencanangkan Palembang sebagai kota wisata sungai. Dari kemampuan Syahrial Usman dalam merealisasikan program-program pemerintahan provinsi ini telah menghilangkan keraguan dari beberapa masyarakat yang ada di benak orang selama ini. Kemudian bab 5, ragam pendapat. Yang pertama ada pendapat dari Syahir Tarjan, SEMM, merupakan anggota DPR RI tahun 2003 sampai 2008. Menurut pendapatnya, Syahrial Usman merupakan orang yang mempunyai mimpi besar terhadap Sumatera Selatan. Ia mempunyai mimpi Sumatera Selatan memiliki nilai di mata nasional. Kemudian dari Johan Hasanuddin, merupakan budayawan. Menurutnya, Syahrial Usman merupakan orang muda yang memiliki semangat tinggi dan penuh kreativitas. Dan bab 6, foto-foto kegiatan. Demikianlah presentasi buku non-fiksi yang berjudul Jejak Politik Syahrial Usman dari saya. Bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.